Di malam hari, tepatnya di kediaman Arman Julfan, ada seorang gadis belia berusia 16 tahun mencoba menyelinap keluar dari rumahnya. Gadis itu turun dari lantai 1 dengan sangat hati-hati. Merasa aman, gadis itu pun mulai mendekati pintu. Saat akan membuka pintu, ceklek, pintu terbuka. Sebelum gadis itu membukanya, terlihat seorang pria paruh baya yang sangat kelelahan akibat bekerja. "Mau kemana kamu, Jiva?" Tanya pria paruh baya itu pada gadis mungil bernama Jiva. Jiva, gadis itu terkiku. Pandangannya ia tundukkan karena merasa takut. "Kamu mau balapan kan?" Nada pria itu sudah mulai meninggi ketika melihat pakaian anaknya seperti pembalap saja. Enggak, Pak. Jiva cuma anu apa, Jiva?" "Masuk ke kamar, Jiva," pinta sang ayah. "Masuk, Jiva Sani Julfan," sentak sang ayah yang membuat Jiva merasa hatinya terpukul 1000 balok. Dengan langkah kesalnya, Jiva berlarian meninggalkan sang ayah yang menatapnya di ambang pintu. Jiva bergegas menaiki tangga dan memasuki kamarnya. Brak! Saat menutup pintu, Jiva membantingnya hingga menimbulkan suara yang sangat keras. Di kamar, Jiva tengah memikirkan suatu cara agar dirinya bisa keluar dari rumah ini. "Duh, kayaknya papa datangnya besok. Kenapa malah sekarang sih? Mana ini pertandingan penting lagi," gumamnya. Kemudian, Jiva berjalan ke arah balkon kamarnya itu. Lalu, sorot matanya berpindah ke sebuah lemari besar miliknya. Ide bagus. Pinter lo, Jiva." Kemudian Jiva berjalan membuka lemari yang di sana banyak sekali kain-kain panjang seperti selendang dan lain-lain. Jiva menyatukan semuanya hingga membentuk sebuah kain yang sangat panjang. Setelah selesai menyatukan kain itu, Jiva kemudian berjalan ke arah balkon dan segera mengikat ujung kain itu di balkon. Sip, udah kenceng. Setelah merasa cukup erat, Jiva kemudian mengambil kunci motor dan helmnya. Dengan perlahan, Jiva melangkah dari balkon dan turun dengan kain-kain yang sudah diikat sampai ke bawah tanah. Setelah sampai di tanah, gadis itu dengan tergesa-gesanya berlari ke arah garasi rumahnya. Saat pintu garasi dibuka, terlihat deretan mobil dan motor mewah terpajang di sana. Gadis itu pun berjalan mendekati sebuah motor CBR 250R miliknya. Dengan gerakan perlahan, gadis itu mengeluarkan motor miliknya dari garasi. Setelah mengeluarkan motor dari garasi, gadis itu segera mendorongnya keluar dari pekarangan rumah tanpa menghidupkan mesin motornya. Merasa cukup aman untuk menghidupkan mesinnya, Jiva pun segera menaiki motor itu dan menghidupkan mesinnya. Setelah itu, Jiva segera melaju menjauh dari area rumah mewah itu. Di perjalanan cukup sepi, hanya terdengar mesin dari motor Jiva. Hawa dingin malam menerpa seluruh tubuh yang dilapisi oleh jaket tebal itu. "Siapa yang berani nantang Jiva ya? Berani banget dia," batin gadis itu. "Siapapun lo, intinya lo harus tahu, ini adalah Jiva Sani Julfan, anak tunggal dari seorang CEO perusahaan ternama yaitu Arman Julfan dan model cantik ternama Linda Julfan. Walau usia Jiva terbilang balia, yaitu 16 tahun, Jiva gak akan biarin lo berhasil menang di balapan ini. Karena ini wilayah Jiva," batin Jiva di sepanjang jalannya.
Beberapa menit di perjalanan, akhirnya Jiva tiba di sebuah arena balap liar. Walau terbilang rawan, balapan liar ini sudah menjadi kebiasaan gadis berusia 16 tahun itu yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Cit! Gadis itu menghentikan laju motornya di depan salah satu teman prianya. Wow, santai Ratu Sirkuit. Gue kira lo gak bakal dateng, mengingat bokap lo yang udah balik, ucap teman pria Jiva yang bernama Aldo. Aldo adalah kawan Jiva sejak dirinya mengenal dunia balapan. Ratu Sirkuit menjadi julukan Jiva setelah mengalahkan legenda paduka pembalap liar. Berisik lo, mana orang yang nantang Jiva? Laki apa bencong nih? Ketus Jiva seraya turun dari motornya. Set bocah, di filter ngapa kalau ngomong? Cowok kok, ganteng lagi. Dia udah nungguin lo di garis start. Serius? Kamu nanya? Lo, intonasi nada Jiva meninggi. Aldo yang tidak ingin bermain-main dengan gadis di hadapannya itu lekas terdiam. Selain mahir dalam dunia jalanan, Jiva juga mahir dalam bidang perkelahian. Maaf Ratu Sirkuit, orangnya udah nunggu noh. Sana-sana lo temuin, saran Aldo. Jiva mengangguk faham. Dirinya lekas menaiki motor dan menghidupkan mesin. Setelah itu, Jiva segera melaju ke arah garis start. Benar saja, saat tiba di sana Jiva melihat sosok pria dengan motor CBR miliknya itu. Hawa dari sosok itu terlihat seperti sudah mahir dalam berbalapan. Woi, sudah siap kalah? Jiva berteriak seraya mendekat dengan motornya itu. Jangan sombong dulu, kalau jatuh sakit, ketus cowok itu. Decak kesal dari Jiva. Sungguh dirinya tak suka apabila ada yang menyela perkataannya. Beberapa detik datanglah sosok wanita dengan bendera di tangannya. Wanita itu merupakan wasit balapan liar ini. Are you ready? Jiva dengan pria misterius itu mengangguk singkat pertanda siap. Kemudian terdengar suara wanita pembawa bendera itu mulai menghitung mundur. 1, 2, 3. Saat wanita itu menjatuhkan bendera, pria misterius itu pun lekas melaju dengan kencangnya. Berbeda dengan Jiva, dirinya memilih menatap kepergian pria itu. Jiva, kok diam? Tanya salah satu fans Jiva. Santai aja kali. Lagian juga kalian udah tahu kan siapa yang bakal menang di sini? Sombong gadis Balia itu. Iyain, saut Aldo. Beberapa menit pria itu tidak terlihat. Jiva pun mulai menghidupkan mesin motornya. Suara dukungan dari para fansnya dapat terdengar heboh di sana. Jiva mulai memainkan gas motornya. Merasa cukup puas dengan permainan gas motor, Jiva lekas melaju kencang, membuat benda berterbangan, bahkan beberapa rambut menjadi berantakan akibat hembusan angin dari motor Jiva. Di satu sisi, pria misterius itu dengan santainya melaju seraya bergumam di atas motornya. Katanya Ratu Sirkuit, aduh. Namun rasa senang itu hanya bersifat sementara. Dalam satu kedipan mata saja, gadis bernama Jiva itu membalap pria misterius itu. Sial, umpat pria itu. Pertandingan sengit terjadi di sana. Keduanya saling kejar-mengejar untuk menjadi pemenang. Setelah melewati 1 jam berbalapan, akhirnya Jiva lah yang menjadi pemenang dalam balapan tersebut. Saat tiba di garis start, sorakan para fans Jiva pun dapat terdengar. Hore! Jiva menghentikan laju motornya, begitu pula pria itu. Keduanya sama-sama menghentikan motor dan mematikan mesinnya. Dengan bersamaannya mereka membuka helm. Mata Jiva membulat. Sungguh tampan wajah pria itu. Saya tidak menyangka kamu mahir dalam balapan. Benar-benar Ratu Sirkuit, puji pria itu. Jiva yang dipuji merasakan kebahagiaan yang mendalam. Tentu gue adalah Ajiva, saut Jiva. Kamu cantik, tapi sayang tidak memakai hijab. Rambut seorang
wanita muslimah adalah mahkota. Apabila ditunjukkan ke yang bukan mahramnya, maka itu akan terlihat biasa saja bagi yang melihatnya. Detik itu juga Jiva terdiam. Entah mengapa perkataan pria itu seperti menjadi sebuah ceramah bagi dirinya. "Aldo, jam berapa?" Jiva mulai mengalihkan perhatiannya itu. "Jam 1.40. Jiva cabut. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Aldo dan pria misterius itu. Jiva mulai mengenakan helm miliknya dan segera menghidupkan mesin. Setelah itu Jiva segera meninggalkan area balap liar. "Ada apa sama dia?" tanya Aldo. Pria itu hanya mengertikkan bahu menatap kepergian dari gadis itu. Setelah beberapa menit di perjalanan, akhirnya Jiva sampai di kediaman rumahnya. Layaknya aksi kaburnya tadi, dirinya melakukan hal yang sama untuk kembali ke dalam kamarnya. Setelah melakukan aksi yang konyol itu, akhirnya Jiva berhasil tiba di kamarnya. Bersih-bersih dulu, habis itu langsung cus tidur. Selepas menghilangkan jejak bukti berupa kain panjang, Jiva lekas berjalan ke arah kamar mandi dan melakukan bersih-bersih sebelum tidur. Beberapa menit kemudian, Jiva keluar dengan raut segarnya itu. Kalau Jiva nikah, jodohnya kayak gimana ya? Apa sih mikirin nikah-nikah? Belum juga lulus sekolah, deh. Tak mau berpikir keras, akhirnya Jiva memilih untuk mengistirahatkan dirinya dengan bubuk cantik.